Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramalana dengan NPM 225561002 dari kelompok 1A. Di video ini saya akan membahas proses 5 teknik digital terkait dengan pengkodean. Untuk percobaan pertama, kita memiliki rangkaian encoder. Jadi, encoder itu merupakan rangkaian yang digunakan untuk mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner. Di sini kita menggunakan 4 biner, 4 bilangan biner. Dan untuk desimalnya ini bisa dari 1 hingga 9. Jadi misalkan untuk yang pertama kali ini hasilnya akan 0,000. Untuk desimal 0 hasilnya adalah 0,000. Jika kita mau melihat hasil satu, misal bilangan desimal satu, maka binernya itu akan menjadi 1000. Kemudian jika ingin melihat biner 2, desimal 2 dikonversikan menjadi biner, berarti ini kita matikan switchnya. Sini terlihat 0100. Kemudian yang ketiga juga begitu, akan ditampilkan output binernya 1100. Kemudian desimal 4 akan dihasilkan output biner 0010. Kemudian desimal desimal 5 akan ditampilkan output biner 1010. Kemudian desimal 6 akan dikonversikan menjadi biner 0110. Desimal 7 dikonversikan menjadi biner menjadi 1110. Desimal 8 dikonversikan menjadi biner menjadi 0001. Kemudian terakhir di sini ada desimal 9 dijadikan dikonversikan ke biner akan menjadi 1001. Jadi di sini kita bisa lihat terdapat IC 74147 yang bisa menerima 9 buah input, dan kemudian outputnya itu terdapat 4, itu final, Q1, Q2, dan ketiga. Kemudian di sini terdapat gerbang NOT, dan di sini adalah output binernya. Di sini merupakan bilangan desimal secara terurut, dan bagian ini adalah binernya. Selanjutnya untuk percobaan kedua itu terdapat rangkaian decoder anoda. Jadi decoder ini cara kerjanya berkebalikan dengan eh, encoder tadi. Encoder itu digunakan untuk mengubah dari desimal menjadi biner, sedangkan decoder itu untuk memecahkan bilangan biner itu menjadi bilangan desimal atau mengkonversikan bilangan biner menjadi bilangan desimal. Di sini kita udah punya rangkaian yang dapat 7 segmen, kemudian ada IC 7447 untuk anoda, kemudian di sini ada 7 buah resistor atau hambatan yang digunakan untuk menghambat arus listrik agar tidak terlalu besar masuk dalam display nanti. Baik, kita mulai simulasinya. Untuk percobaan pertama, ke 0000 itu kita tahu itu adalah bilangan desimal 0. Di situ berarti akan ditampilkan di displaynya ini 0. Di sini juga terdapat power yang akan mengaliri daya ke displaynya. Kemudian jika kita ingin mengubah angka di sini menjadi 1, berarti kita mengubah bagian ini, mengubah bilangan binernya menjadi 1000 untuk desimal 1. Selanjutnya untuk desimal 2, berarti kita konversikan ke biner itu menjadi 1 eh 0100. Di sini akan tampak ada berapa, 4 eh 5 bagian yang menyala, itu bagian A, B, D, E, G. Ini akan
bisa kita teruskan hingga nanti itu menjadi 9. Jika kita menginputkan binernya itu yang desimalnya lebih dari 9, itu nanti di layar ini tidak akan cukup untuk menampilkan semuanya, sehingga nanti dia akan berbentuk berbeda, seperti semacam kode kayak terpotong. Itu ada artinya kayak dari 9, dari 10 sampai 14 nanti ada arti itu sendiri. Kemudian di sini kita bisa lihat, misal tadi untuk 9 ini, untuk melihat segmen yang menyala itu kita bisa melihat dari bagian ini yang menyala. Bagian QA, QB, QC, QD sampai QG ini kita lihat yang menyala itu ada pada QD dan QE. Oh, maaf saya salah. Ini em, yang menyala itu adalah yang logikanya nol. Berarti dari sini, maksud saya untuk menampilkan ini di display, yang kita lihat adalah yang mati untuk kasus anoda. Berarti di sini yang mati itu adalah A, B, C, F, G. Jadi di sini kita bisa tahu juga berarti A, B, C, eh, F, G. Itu adalah segmen yang menyala pada 7 segmen displaynya. Selanjutnya untuk rangkaian terakhir kita memiliki rangkaian decoder katoda, yang mana bedanya itu hanya pada bagian ini. Dengan decoder anoda tadi itu, anoda itu bagian bagian VCC-nya akan dialiri tegangan dari power. Sedangkan pada katoda dia akan ngambil dari ground. Untuk rangkaiannya tidak jauh beda. Di sini lo- ada logic state dan logic probe. Kemudian ada resistornya juga sebesar 220 ohm. Yang membedakan di sini adalah IC-nya. Untuk anoda tadi 7447, di katoda itu 7448. Dan di sini dia dihubungkan ke ground. Berbeda dengan anoda tadi yang dihubungkan ke power. Untuk cara kerja juga mirip. Oh, hanya yang membedakan nanti di sini pada katoda ini kita melihat pada logika satunya. Berarti jika kita ingin tahu pada segmen ini segmen berapa saja yang menyala, kita melihat bagian yang menyala pada bagian QA sampai QG ini. Berarti di sini segmen yang menyala itu adalah A, B, C, D, E, F. Kita bisa cek juga. Di sini kita kan tahu urutannya dari atas A, B, C, D, E, F. Selanjutnya kita tes jika kita ingin memasukkan desimal satu, berarti kita mengkonversikannya ke biner. Jika satu dikonversikan ke biner, itu akan menjadi 1,0000. Sehingga nanti kita melihat logika satu atau high-nya itu ada di bagian ini, QB dan QC. Berarti B dan C itu adalah segmen yang menyala. Kita bisa lihat B dan C-nya menyala. Begitu juga seterusnya, misal kita masukkan desimal 2, maka binernya itu adalah 0100. Di sini kita bisa mati rangkaian ini. Kita bisa mati yang menyala ini, atau yang satu atau yang high itu adalah segmen yang aktif. Jadi di sini kita bisa lihat A, B, D, E, G merupakan segmen yang aktif. Sehingga di sini kita bisa lihat juga ini adalah A, B, D, E, G. Jadi begitu hingga nanti Seven display-nya ini dapat menampung hingga angka 9 dengan kode biner 1001.
Jadi yang menyala juga kita mengamati pada logika high-nya atau satu. Kita melihat ini ada yang nyala A, B, C, F, G. Nah, jika kita menginputkan lebih dari 9, itu nanti juga akan terbentuk semacam kode yang tidak akan bisa dipahami langsung oleh orang awam. Jadi misal di sini kita masukkan bilangan 10, berarti di sini menjadi 01, 0101. Lihat di sini kayak kepotong gitu dia. Jadi satu display ini tidak cukup untuk menampilkan dua digit angka. Jika kita menginginkan angka itu lebih dari 9, maka kita bisa membuat seven display-nya ini menjadi dua buah. Nah, selanjutnya untuk untuk rangkaian decoder anoda ini memiliki beberapa kelebihan seperti kompatibilitasnya yang lebih baik. Kayak dia itu udah bisa kompatibel untuk berbagai keperluan. Nah, untuk kekurangannya sendiri, di sini kita bisa lihat kalau decoder anoda itu dia dialiri power, sehingga dia ini akan memakan lebih banyak daya. Selanjutnya untuk decoder katoda ini memiliki kelebihan dayanya itu lebih sedikit dibanding decoder anoda sebab ini menggunakan ground. Berbeda dengan anoda tadi yang dialiri dengan power secara terus-menerus. Kemudian untuk kekurangan decoder katoda ini dia tidak terlalu umum digunakan seperti sehingga untuk beberapa pengaplikasian atau penerapan dia itu perlu penyesuaian yang lebih lagi dibanding dengan decoder anoda. Selanjutnya untuk contoh penerapan encoder dan decoder ini itu salah satunya bisa kita lihat pada TV, baik itu TV digital maupun TV analog. Jadi sinyal analog atau digital itu akan eh, akan dikonversikan oleh decoder pada TV sehingga nanti akan ditampilkan gambar dan suara atau video dan suara. Jadi contoh lainnya juga kayak pada remote, setiap tombol remote itu sudah memiliki em, encoder yang nantinya akan dapat dibaca oleh sensor pada TV sebagai decodernya. Jadi kayak kita memencet tombol off, itu TV-nya juga bisa tahu, oh ini untuk mematikan. Kemudian kita menukar atau menambah volume atau menukar siaran juga seperti itu prinsip kerjanya. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.